Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mardika dari belajarmatematika.online.com. Ya, kali ini kita masuk ke dalam part 3, yaitu lanjutan dari part-part sebelumnya. Kita masih membahas tentang soal dan pembahasan SBMPTN tahun 2014 yang bagian TKPA Matematika Dasar untuk soal nomor 7 sampai nomor 9. Oke, kita sekarang langsung masuk ke nomor 7. Soal nomor 7, jika titik x, y memenuhi x kuadrat kecil sama dengan y kecil sama dengan x tambah 6, maka nilai maksimum x tambah y adalah. Pertama, perhatikan persamaan yang diberikan, yaitu x kuadrat lebih kecil sama dengan y lebih kecil sama dengan x tambah 6. Dari persamaan ini kita bisa peroleh bahwa x kuadrat itu akan kecil sama dengan x tambah 6. Karena jika x kuadrat kecil sama dengan y dan y ini kecil sama dengan x tambah 6, maka otomatis x kuadrat ini pasti lebih kecil sama dengan x tambah 6. Oke, dari sini kita bisa tulis bahwa x kuadrat dikurang x dikurang 6 kecil sama dengan 0. Ini difaktorkan, x tambah 2 x kurang 3 ini kecil sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai x satunya itu adalah negatif 2 dan x2 nya itu adalah 3. Nah, dari situ kita bisa bikin garis bilangan untuk menentukan daerahnya. Negatif 2, 3. Nah, kita gunakan uji daerah saja. Misalkan ambil angka 0. Angka 0 kita masukkan ke dalam ini, jadi 2 dikali negatif 3. Hasilnya adalah negatif. Maka daerah HP-nya adalah ini. Sehingga diperoleh bahwa himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 kecil dari x, negatif 2 kecil sama dengan x, kecil sama dengan 3. Sehingga diperoleh bahwa nilai x akan berada pada interval tersebut ya. Nah, maksimum nilai x-nya di sini adalah 3. Kemudian kita perhatikan lagi, x kuadrat kecil dari y kecil dari x tambah 6. Ini masing-masing ruas kita tambahkan dengan x, sehingga x tambah x kuadrat lebih kecil sama dengan x tambah y lebih kecil sama dengan x ditambah x tambah 6. Ini x tambah x kuadrat lebih kecil sama dengan x tambah y lebih kecil sama dengan 2x tambah 6. Dari pernyataan di atas itu diperoleh bahwa nilai maksimum dari x tambah y itu adalah 2x tambah 6. Nah, kita tadi sudah dapat nilai bahwa x itu berada pada interval negatif 2 sampai 3. Nah, tentu pada persamaan 2x tambah 6 ini akan menghasilkan nilai maksimum ketika kita masukkan x itu sama dengan 3. Nah, sehingga nilai maksimumnya adalah 12. Maka jawabannya adalah E. Oke, next kita masuk ke nomor 8. Soalnya jika cos x sama dengan 2 sin x, maka nilai sin x cos x adalah. Nah, kita perhatikan di sini bahwa telah diketahui cos x itu sama dengan 2 sin x. Dari sini kita bisa tulis setengah sama dengan sin x per cos x. Setengah sama dengan sin
X per cos X itu sama dengan tangen dari X, sehingga kita peroleh bahwa tan X itu adalah setengah. Nah, kita gambarkan ke dalam segitiga. Kalau dia ini adalah X, maka tan X itu adalah yang ini per yang ini, ya kan? Sehingga kita bisa tulis ini 1, di sini 2. Nah, di sini kita perlu mencari nilai sin X dan cos X. Nah, untuk mencari sin X dan cos X itu terlebih dahulu kita harus cari sisi miringnya ini. Sisi miringnya ini kita gunakan Pythagoras ya. 2 kuadrat berarti nilainya adalah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini adalah akar 5 ya. Sehingga di sini akar 5. Oke. Tentu dari gambar itu kita bisa dapat nilai sin X, bahwa sin X itu depan per miring ya, 1 per akar 5. Kalau cos X itu adalah ini yang dekat X ini per miring, 2 per akar 5, sehingga nilai sin X kali cos X itu adalah 1 per akar 5 kali 2 per akar 5, 2 per 5. Maka jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 9 tentang soal barisan dan deret ya. Suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 23 jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya 13, maka banyak suku barisan ini adalah. Nah, dari soal ini kita peroleh bahwa nilai UT itu suku tengah itu 23, kemudian UN itu adalah suku terakhir yaitu 43, dan U3 itu sama dengan 13. Nah, kita ingat bahwa rumus UT itu adalah U1 ditambah UN per 2 ya. Oke, kita tinggal masukkan aja angka yang diketahui. UT-nya 23, U1-nya itu belum diketahui, ditambah suku terakhirnya itu 43 per 2. 46 sama dengan U1 ditambah 43. Sehingga U1 itu adalah 3 ya. Nah, kita dapat U1-nya 3. Kemudian setelah kita dapat U1, kita cari B, bedanya. Nah, untuk selanjutnya kita cari nilai B menggunakan U3 dan U1. B sama dengan U3 dikurang U1 per 3 kurang 1. U3 nya adalah 13 dikurang U1 nya adalah 3 per 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Diperoleh B nya itu 5. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan rumus UN untuk mencari nilai N itu. Rumusnya masih ingat? UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali B ya. Ini rumus UN. Kita tinggal masukkan nilainya. UN itu 43, U1 nya itu 3 ditambah N nya itu adalah banyak sukunya, dan ini yang akan kita cari sekarang, dikali bedanya 5. 43 sama dengan 3 ditambah 5N dikurang 5. 43 sama dengan negatif 2 ditambah 5N. 5N sama dengan 45, N nya sama dengan 9. Maka jawabannya adalah C. Oke, ini adalah akhir dari part 3. Kita telah membahas soal nomor 7 sampai nomor 9 bagian TKPA, soal SBMPTN tahun 2014
dengan kode soal 601. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendownload soal dan pembahasan ini ya, teman-teman bisa langsung ke website kami yaitu belajarmatematikaaonline.com. Teman-teman bisa lihat linknya di bagian bawah ya. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini, teman-teman bisa melihat video-video sebelumnya yaitu part 1 dan part 2 yang membahas soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya, teman-teman boleh sharing video ini kepada teman-teman kamu yang ingin menghadapi ujian SBMPTN tahun ini ya. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Sekian dulu dari saya, nantikan video selanjutnya. Semoga teman-teman suka dengan tutorial ini. Ditunggu like dan subscribe-nya ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.